Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bertemu lagi di Diklat Merdeka Belajar yang hari ini kita masih di kelas DMB menerapkan kelas daring. Nah, materi yang sesungguhnya sangat penting kalau kita di Office 365 yaitu dagingnya ada di Teams. Jadi Bapak Ibu, Teams ini memberikan solusi untuk pembelajaran jarak jauh untuk sekolah. Jadi pembelajaran supaya tetap jalan, maka kita bisa membangun sebuah kelas virtual yang itu semuanya sudah difasilitasi oleh Microsoft atau Office 365. Nah, bagaimana cara nanti membangun kelas di kelas virtual dengan Microsoft Teams? Itu nanti akan dipandu, dijelaskan oleh Bu Amiroh yang beliau adalah Master Trainer dari Microsoft. Bu Amiroh, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Marjono. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, teman-teman, Bapak Ibu Guru, peserta Diklat Merdeka Belajar PGRI Smart Learning and Character Center. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman semua, untuk sore ini kita akan belajar tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams ini sepertinya teman-teman sudah bisa mengakses semua ya. Jadi pada kesempatan kali ini, sore ini saya mungkin akan mereview ya, menyamakan persepsi gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sebelumnya sudah bisa bergabung di kelas Teams yang saat ini ya, mungkin ada yang bergabung itu menggunakan link, ada yang sudah runtut gitu ya, dari login Office 365, kemudian mengakses Teams, kemudian bergabung dengan kelas. Ada juga yang langsung menggunakan aplikasi Teams yang untuk desktop gitu ya, jadi macam-macam gitu ya cara loginnya. Nah, untuk hari ini nanti saya akan mengulas tentang Teams ya, mulai dari dasar gitu ya, mulai dari dasar sampai nanti pengelolaan di kelas, kemudian penugasan dan pengarsipan. Namun sebelumnya saya akan memberikan paparan terlebih dahulu sebelum nanti sedikit ke teknis ya. Sebenarnya untuk materi teknis ini sudah saya sampaikan di materinya di OneNote yang bisa panjenengan semua akses ya. Itu sudah lengkap panduan videonya mulai dari dasar sampai pada pengarsipan, pembuatan laporan ya. Kalau panjenengan sempat menyimaknya mungkin sedikit banyak sudah bisa menerapkan gitu ya. Nah, ini saya akan memberikan paparan terlebih dahulu. Ini saya akan share screen. Memberikan paparan terlebih dahulu tentang apa itu Microsoft Teams. Ya, sudah bisa terlihat ya? Sudah. Ini? Sudah. Oke. Nah, hari ini nanti kita akan belajar Microsoft Teams. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ya untuk pembelajaran daring? Jadi ini nanti tujuannya kita mempelajari Teams ini adalah supaya panjenengan semua ini nanti bisa menggunakan Teams sebagai media untuk mengajar secara online, secara daring gitu ya. Kalau mungkin beberapa teman-teman masih ada yang menggunakan WhatsApp, mungkin ada yang menggunakan platform yang lain. Nah, ini kami tawarkan platform Microsoft Teams yang merupakan salah satu dari fitur Office 365 yang bisa panjenengan gunakan untuk mengajar secara online. Dan ini sudah saya gunakan hampir 3 tahun gitu ya. Jadi mungkin nanti saya bisa sharing pengalaman supaya nanti teman-teman bisa menggunakan Teams ini
dengan benar gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih fokus pembelajaran daring itu? Sebenarnya yang harus kita lakukan di pembelajaran secara daring itu adalah minimal itu terdiri atas tiga poin ini ya. Jadi plan, do, dan check and act gitu ya. Jadi pertama itu kita merencanakan dulu pembelajaran daring, jadi menyiapkan kelas online, termasuk apa saja yang akan kita berikan materinya gitu. Materi apa saja yang misalnya cocok untuk kita transfer secara daring dan mana yang enggak gitu ya. Kemudian ada do, yaitu melaksanakan pembelajaran. Jadi setelah kita merencanakan pembelajaran, selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajarannya secara daring itu bagaimana caranya. Kemudian di bagian yang terakhir adalah bagian melaksanakan asesmen atau evaluasi hasil capaian. Evaluasi ini bisa ada dua macam gitu ya. Bisa evaluasi tentang materi pembelajaran, bisa materi tentang proses pembelajarannya itu bagaimana gitu ya. Jadi bisa melalui penugasan dan bisa melalui survei gitu ya. Itu semua bisa dilakukan menggunakan aplikasi yang ada di Office 365, yaitu dengan menggunakan Microsoft Teams gitu ya. Nah, pertama adalah tentang plan, merencanakan pembelajaran, yaitu menyiapkan kelas online. Sebelum kita melakukan pembelajaran menggunakan online, menggunakan daring, itu apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama adalah sarana yang memadai. Jadi memang ini panjenengan harus tahu ketika mau melaksanakan pembelajaran daring, itu apakah sarannya memang memadai, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Termasuk adalah apakah siswa memiliki PC atau laptop atau smartphone gitu ya, apakah siswa terkoneksi ke jaringan internet atau enggak, karena daring itu ya namanya juga daring ya, jadi dalam jaringan dia selalu harus terkoneksi ke internet gitu ya. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran daring, otomatis kita harus memetakan, menganalisis dulu kurikulumnya. Kira-kira materi mana yang bisa disampaikan secara daring dan tidak gitu ya. Kalau di sekolah saya di SMK ini sudah dibagi menjadi dua, jadi sudah blended learning ya. Jadi ada yang disampaikan melalui daring, ada yang tatap muka. Jadi untuk pembelajaran kejuruan gitu ya, itu sudah tatap muka, sudah mulai tatap muka kalau di SMK ya, di sekolah saya. Nah, untuk yang pembelajaran yang adaptif normatif, nah itu masih dilakukan secara daring. Nah, seperti itu harus kita rencanakan. Kemudian ya pemetaan silabus. Ya, silabus ini juga panjenengan juga nanti bisa memetakan gitu ya, mana yang akan disampaikan melalui Microsoft Teams. Nah, kemudian di sini ada jurnal mengajar, kemudian ada daftar kehadiran juga. Nah, ada daftar kehadiran. Ini juga nanti akan bisa difasilitasi oleh Microsoft Teams. Dengan menggunakan Microsoft Form, nanti panjenengan bisa membuat jurnal mengajar, sekaligus juga bisa membuat daftar kehadiran, ya. Kemudian yang nomor 3 adalah konten pembelajaran. Materi atau konten pembelajaran yang akan disampaikan itu nanti mencakup apa saja gitu ya. Apakah panjenengan sudah memiliki bahan ajarnya, boleh PowerPoint, boleh konten berupa video di YouTube gitu ya. Kemudian panjenengan juga harus menentukan juga model dan metode pembelajarannya nanti bagaimana gitu ya. Nah, ini biasanya akan disesuaikan dengan topik materi yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya kalau 1, 2, 3 ini sudah terpenuhi, sudah disiapkan, sudah ada semua, maka selanjutnya adalah kita menyiapkan kelas virtualnya. Kita akan sudah mulai menyiapkan Microsoft Teams itu, kelas virtual yang nanti akan kita gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, gitu ya. Nah, setidaknya ini adalah rancangan pembelajaran yang harus kita rancang dulu, kita rencanakan bahwa di Microsoft Teams itu kita nanti akan membuat sebuah kelas itu durasinya adalah 1 semester gitu ya. Jadi tidak satu semester
tidak 1 tahun full, tapi 1 semester seperti ini, gitu ya. Kemudian, nah ini analisis kurikulum dan silabus RPP pada semester tersebut. Jadi panjenengan nanti di kelas tersebut harus sudah bisa memetakan, sudah bisa memasukkan semua konten materi pokok yang akan disampaikan dalam 1 semester tersebut. Gitu ya. Nah, ini menentukan materi yang akan diajarkan gitu ya. Biasanya dibantu dengan peta materi atau buku paket gitu ya. Kemudian menentukan deskripsi dan tujuan pembelajaran, ini harus disampaikan juga, ini panjenengan bisa menyampaikan juga menggunakan Teams, kemudian menentukan jadwal pembelajaran dan menyusun rancangan penilaian. Untuk jadwal pembelajaran, ini sudah pasti panjenengan nanti akan manut gitu ya sama sistem yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian untuk menyusun rancangan penilaian, ini panjenengan semua setiap materi pokok itu nanti panjenengan dimungkinkan untuk memberikan penilaian juga. Nah, itu memang harus direncanakan. Nah, untuk jadwal pembelajaran ini memang seharusnya kalau kita sudah menggunakan daring itu konsepnya sebenarnya itu bisa anytime gitu ya, bisa kapanpun diakses. Akan tetapi dengan kondisi kita yang mungkin ada yang di pedesaan, ada yang ekonominya juga tidak mampu gitu ya. Jadi untuk jadwal pembelajaran ini sebaiknya benar-benar diatur supaya siswa dan guru itu juga nyaman gitu ya. Enggak 24 jam itu online, terus siswa juga menanyakan materi itu hampir 24 jam gitu ya tanya, terus makanya kadang-kadang guru itu juga capek gitu ya. Nah, seperti itu harus memang benar-benar dibatasi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, apa sih Microsoft Office 365? Ini sudah panjenengan terima untuk materi ini. Jadi Microsoft Teams itu merupakan salah satu fitur dari Office 365. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini adalah fitur Office 365. Salah satunya adalah Microsoft Teams ini ya. Ada Microsoft Teams di sini. Nah, untuk menjalankan Teams, nanti panjenengan tinggal klik aja setelah login dari Office 365, panjenengan bisa mengeklik icon Teams ini, kemudian nanti akan dibawa ke, nah ini tampilan Microsoft Teams ya. Ini setidaknya mirip dengan Teams yang panjenengan akses sekarang ya. Jadi ada kelas-kelas gitu ya di Teams. Jadi di Teams itu satu kelas itu mewakili satu mata pelajaran, gitu ya. Jadi seperti ini panjenengan bisa lihat. Jadi seperti ini, seperti di kelas di MP itu setiap kelas itu mewakili satu topik pembelajaran. Misalnya kelas daring, misalnya menerapkan kelas daring. Nah, untuk yang di dalamnya misalnya PowerPoint, Sway, OneNote sama Teams itu menjadi materi-materi pokok yang diajarkan di kelas daring. Begitu juga nanti panjenengan kalau membuat kelas di Teams, nanti panjenengan mengajar apa? Misalnya panjenengan mengajar matematika. Matematika kelas berapa? Misalnya matematika kelas 10 atau matematika kelas 5. Kelas 5, kalau misalnya kelasnya itu ada beberapa, misalnya kelas 5 itu rombelnya, misalnya kelas 5 mandiri, kelas 5 kreatif, kelas 5 inovatif misalnya ya, dibedakan seperti itu. Tapi panjenengan mengajarnya tetap matematika, maka panjenengan harus membuat beberapa kelas berdasarkan rombel belajarnya itu gitu ya. Jadi ada kelas 5 matematika inovatif, ada kelas 5 matematika kreatif, ada kelas 5 matematika mandiri, misalnya seperti itu ya. Jadi satu kelas itu mewakili satu mata pelajaran, gitu ya. Kalau di SMA atau SMK atau SMP juga seperti itu ya. Oke, nah ini adalah contoh tampilan kelas-kelas yang saya ampu. Semakin banyak saya mengajar di rombel atau kelas tertentu, maka semakin banyak kelas yang harus saya buat, gitu ya. Meskipun saya ngajarnya satu mata pelajaran. Kalau misalnya panjenengan ternyata mengajar lebih dari satu mata pelajaran,
Contohnya misalnya guru TIK, itu ternyata juga guru PAI misalnya ya. Nah, itu makin banyak lagi kelasnya gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti panjenengan kalau membuat kelas di Teams itu nanti strukturnya seperti ini. Misalnya saya mengajar pemrograman dasar kelas 10 TKJ 1 misalnya ya. Saya juga mengajar pemrograman dasar kelas 10 TKJ 2, maka saya membuat 2 kelas ya untuk TKJ 1 dan TKJ 2, tapi pelajarannya sama. Nah, nanti di dalamnya channel sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah channel, namanya channel atau kalau bahasa Indonesia saluran gitu ya. Nah, ini kita bagi berdasarkan materi pokok yang diajarkan pada semester tersebut untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Jadi panjenengan bisa seperti ini, panjenengan bisa memberi 01, 02, 03 seperti itu ya, supaya nanti terurut. Kalau panjenengan tidak memberikan ini, tidak memberikan label 01, 02 itu nanti nggak bisa terurut. Jadi bisa mengacak-acakan gitu ya. Jadi yang mestinya nanti flowchart itu di nomor 2 itu bisa di nomor 1 gitu, seperti itu ya. Nah, seperti ini jadi rapi gitu ya. Nah, kemudian panjenengan juga bisa memberikan seperti ini. Jadi setiap topik topik di materi pokok ya, setiap materi pokok pada mata pelajaran tersebut, panjenengan tuliskan di sini tujuan pembelajarannya apa, kemudian kompetensi dasarnya apa, dan kalau bisa di sini juga disampaikan jam pembelajarannya itu berapa jam pelajaran. Ini sangat penting supaya kita bisa mengira-ngira gitu ya. Jadi kadang-kadang itu saya suka kebablasan gitu. Mestinya ini hanya diajarkan untuk 2 kali pertemuan gitu ya. Ternyata sampai beberapa kali pertemuan. Nah, dengan mengisikan di sini, menuliskan di sini, nanti kita bisa jadi apa ya? Alert gitu ya. Jadi rambu-rambu supaya kita bisa, oh ya, mestinya kita sudah ke next chapter misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini, nah di form itu juga memungkinkan panjenengan membuat daftar hadir digital gitu ya. Kalau biasanya panjenengan menggunakan daftar hadir itu menggunakan Google Form katakanlah ya misalnya ya. Kalau panjenengan sudah menggunakan Microsoft Teams, maka sebaiknya panjenengan menggunakan Microsoft Forms yang juga ada di Office 365. Jadi itu nanti akan bisa nyambung dan itu bisa disisipkan di Microsoft Teams gitu ya. Nah, ini adalah contoh daftar kehadiran yang bisa kita buat, kemudian bisa diisikan oleh siswa sebagai data kehadiran siswa ketika pembelajaran online. Nah, daftar hadir ini nanti akan kita custom gitu ya, akan kita custom sesuai dengan setiap pertemuan. Jadi di setiap channel tadi ya, di setiap channel ini panjenengan bisa mengunggah daftar hadir yang sama. Tetap meskipun kemarin sudah disampaikan gitu ya, sampaikan lagi di setiap channel ini supaya ketika setiap pertemuan siswa mengisi daftar hadir yang sudah kita siapkan. Tuh ya. Nah, ini adalah tampilan daftar hadir kalau diakses menggunakan HP. Ini bisa dibuat menggunakan Microsoft Form. Oke. Nah, selanjutnya daftar hadir yang sudah kita buat panjenengan bisa sisipkan di atas sini. Nah, ini ya. Ini adalah contoh daftar hadir yang sudah saya buat dan ini kita sisipkan di bagian atas sini. Kalau kita sisipkan di bagian atas ini nanti siswa mudah gitu ya. Jadi tinggal langsung klik aja di atas, nggak perlu scroll mencari-cari daftar hadir, sudah langsung bisa ke general atau umum sini, kemudian nanti bisa menemui menu daftar hadir seperti ini. Kalau diakses menggunakan web, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau diakses menggunakan HP, tampilannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Itu ya. Oke. Sematkan di Teams kemudahan akses siswa. Oke. Kemudian
Nah, kemudian untuk jurnal mengajar, ini di sekolah saya juga saya siapkan untuk jurnal mengajar. Jadi setiap kali, mungkin di sini ada yang kurikulum mungkin ya, ada yang bagian kurikulum, panjenengan bisa membuat jurnal mengajar. Jurnal mengajar ini panjenengan bisa buat sendiri dalam satu tim sendiri, kemudian panjenengan buat form untuk jurnal mengajar, dan silakan invite membernya semua guru yang mengajar di sekolah tersebut, gitu ya. Jadi setiap kali guru mengajar, itu guru bisa mengakses jurnal mengajar ini karena sudah tergabung di kelas untuk mengisi administrasi sekolah, gitu misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh jurnal mengajar yang bisa dibuat di Microsoft Form, kemudian kita sematkan di Teams, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kelas notebook. Kalau kemarin panjenengan belajar OneNote, ya, maka di sini sebenarnya di OneNote itu ada add-in atau plug-in gitu ya, namanya kelas notebook gitu ya. Kelas notebook itu adalah sama persis dengan OneNote, buku catatan digital, tetapi dia memiliki fitur yang memang dikhususkan sebagai buku catatan kelas, gitu ya. Nah, ketika panjenengan membuat kelas di tim, ketika panjenengan membuat satu kelas di Teams, maka otomatis panjenengan bisa melihat di bagian atas itu ada namanya kelas notebook ini ya, seperti ini ya. Nah, ketika panjenengan mengaktifkan kelas notebook, itu nanti otomatis siswa yang tergabung dalam kelas di tim ini, otomatis dia memiliki buku catatan masing-masing yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Jadi panjenengan tidak perlu membuatkan satu-satu, tidak perlu membuat notebook satu-satu, tetapi sudah disiapkan kelas notebook oleh Microsoft, dan ini kalau diaktifkan di Teams, nanti masing-masing siswa akan memiliki buku catatan digital masing-masing untuk mata pelajaran yang panjenengan ampu. Nah, ini seperti panjenengan bisa melihat ini ya. Ini adalah kelas notebook, ini adalah kelas notebook ya, panjenengan bisa lihat ini adalah fitur kayak OneNote gitu ya, tapi ini namanya OneNote Class Notebook gitu ya. Ketika ini diaktifkan di Teams, maka otomatis ini daftar siswa di sini, ini akan memiliki buku catatannya masing-masing. Nah, untuk sectionnya, tab-tabnya itu yang seperti kemarin yang saya jelaskan, tabnya itu untuk di kelas notebook itu sudah ditentukan. Jadi ada handout, kemudian ada homework, kemudian ada kuis, dan satunya lagi ada kelas notebook gitu ya. Jadi ada 4, itu sudah disiapkan. Jadi defaultnya, gitu, standarnya gitu ya, ketika kita mengaktifkan kelas notebook, itu sama dengan kita membagikan buku catatan kosong ke siswa, kita membagikan binder kosong ke siswa. Ini anak-anak saya kasih binder satu-satu gitu ya. Nah, di situ nanti memungkinkan anak-anak untuk mencatat materi yang kita sampaikan. Memungkinkan mencatat materi yang kita sampaikan. Gitu ya. Caranya bagaimana? Ketika kita sudah mengaktifkan kelas notebook di Teams ini, otomatis di Teams-nya siswa itu juga bisa melihat catatannya yang sudah kita bagi. Ketika kita mengaktifkan kelas notebook, itu sama dengan kita membagikan binder ke siswa dengan ada section-sectionnya tadi yang sudah default ya, sudah diatur oleh Microsoft, dan panjenengan bisa menambahi. Misalnya di section itu yang disediakan itu ternyata tidak ada gitu. Jadi misalnya saya ingin menambahkan section namanya project. Karena saya sering memberikan project ke anak-anak misalnya. Nah, jenengan bisa menambahi section sendiri namanya project. Di project itu nanti anak-anak bisa mengupload seluruh hasil project yang diberikan oleh guru di situ. Dan itu nanti guru dengan mudahnya bisa mengoreksinya.
masing-masing siswa tidak bisa melihat buku catatan siswa yang lain gitu ya. Jadi hanya gurunya yang bisa. Ini karena saya fiturnya sebagai guru, maka saya bisa melihat catatan anak-anak ini lewat yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Ini ketika saya ingin misalnya ingin melihat buku catatannya ini ya, Muhammad siapa ini ya. Ini saya tinggal ngeklik aja. Coba saya mau lihat Muhammad Ardi misalnya. Muhammad Ardi ini sudah ada apa aja isinya gitu. Apakah dia rajin mencatat, apakah dia rajin mengumpulkan resource-resource lain gitu dari internet. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap bisa memantau gitu secara digital catatan anak-anak gitu. Seperti itu ya. Nah, ini semuanya ada di Teams gitu ya. Jadi di Teams itu ada namanya Class Notebook. Itu adalah add-in dari OneNote. Fiturnya sama persis dengan OneNote. Nah, seperti ini. Jadi bagi guru, jadi di kelas notebook ya, di kelas notebook yang ada di Teams itu juga panjenengan bisa, bisa mengisikan apa ya, kayak administrasi guru gitu ya. Jadi seperti ini, ada kalender pendidikan, saya taruh di sini, kemudian ada rincian harian atau pekan efektif, saya screenshot aja, kemudian saya paste di sini. Kemudian KKM, RPP saya taruh di sini gitu ya. Jadi ini juga sebagai buku catatan guru gitu ya. Kalau yang bagian bawah ini adalah buku catatannya siswa. Kalau yang ini, nah ini saya tambahkan sendiri administrasi guru. Saya tambahkan aja section baru namanya administrasi guru. Kemudian di sini ada collaboration space di sini. Ini adalah section yang kita gunakan untuk berkolaborasi, untuk siswa dan guru itu bisa seru-seruan berkolaborasi di section ini, gitu ya, seperti berdiskusi, sharing konten, itu ada di collaboration space. Kalau di content library ini adalah ruangan guru, jadi perpustakaan gitu ya, jadi hanya guru yang bisa mentransfer materi melalui content library ini. Jadi siswa hanya bisa read only gitu ya, hanya bisa melihatnya saja. Nah, ini adalah fiturnya kelas notebook ya yang ada di Teams. Oke. Nah, selanjutnya untuk konten pembelajaran, ini kenapa kok saya berikan materi ini enggak teknis? Karena teknisnya sudah saya share semua di video ya. Tetapi pemahaman yang saya sampaikan ini tidak banyak teman-teman yang tahu gitu ya. Jadi ya asal membuat aja materi di Teams gitu ya. Tetapi bagaimana menerapkan Teams itu yang benar-benar terstruktur untuk pembelajaran itu masih banyak yang belum bisa gitu ya. Nah, ini memang saya berikan ke teman-teman supaya teman-teman nanti ketika membuat kelas itu sudah terstruktur gitu ya. Nah, seperti ini konten pembelajaran. Pertama, ketika panjenengan membuat kelas baru, maka panjenengan lanjutkan dengan membuat channel. Seperti ini ya, ini saluran atau channel. Channel ini panjenengan petakan dari silabus atau bisa panjenengan dari buku paket gitu ya. Itu kan sudah ada materi pokok yang akan diajarkan apa aja. Silakan dituliskan di sini. Jadi panjenengan membuat channel gitu ya. Itu sudah ada di videonya cara membuat kelas di Teams. Itu sudah termasuk membuat channel. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk posting materi pembelajaran ya. Jadi ini saya posting lagi gitu ya, daftar hadir berdasarkan channel gitu ya. Jadi daftar hadir ini selain tadi saya taruh di atas di channel general untuk mengingatkan siswa ketika saya masuk pada pertemuan materi algoritma pemrograman atau mungkin materi perangkat lunak dan instalasinya, panjenengan bisa kopas aja lagi linknya daftar hadir supaya siswa bisa mengisi juga gitu ya, mengisi tidak harus ke general. Kemudian baru panjenengan share kontennya. Nah, ini adalah contoh tampilan konten dari YouTube gitu ya. Oke, nah ini ya contoh video pembelajaran dari YouTube. Jadi panjenengan kalau misalnya punya video pembelajaran, silakan diupload dulu di YouTube, kemudian silakan diambil link share-nya,
baru setelah itu bisa tampil di sini, gitu ya. Kemudian, nah, konten pembelajaran itu juga bisa panjenengan simpan di file repository di Teams. Ini kemarin sudah disampaikan ya kayaknya ya, mungkin sama Bu Lulut ya, bahwa semua materi itu akan disimpan di files ya. Di sini di Teams itu ada fitur menu files. Ini kita gunakan untuk menyimpan, ini ada class materials. Folder ini adalah folder default ya, folder default bawaan Teams yang mana kita bisa gunakan untuk menyimpan materi-materi ajar yang akan disampaikan ke siswa. Jadi kalau misalnya siswa butuh mengunduh materi pembelajaran, siswa tinggal mengeklik aja files, kemudian bisa mengunduh materi pembelajarannya di sini. Begitu juga ketika siswa mengunggah tugas berupa gambar gitu ya, itu nanti otomatis juga masuk di sini nih. Ini adalah gambar-gambar ketika siswa mengunggah tugas gitu ya, mengunggah penugasan. Kemudian, nah, konten pembelajaran yang disupport oleh Microsoft Teams itu adalah bisa berupa PDF, Word, Excel, PowerPoint, video atau gambar, ya. Nanti kalau misalnya panjenengan punya resource yang lain, mungkin bisa ditanyakan ya ketika kita tanya jawab ya, apakah disupport atau enggak, gitu ya. Kemudian, nah ini adalah konten pembelajaran. Nah, ini adalah contoh tampilan OneNote Class Notebook, ya. Jadi selain saya menulis di sini, saya juga membuat buku catatan digitalnya di sini. Oke, saya juga menuliskan di content library. Yang ini nanti akan bisa diakses oleh anak-anak. Kenapa kok saya tuliskan juga di OneNote, gitu ya? Jadi di Teams mungkin teman-teman bisa menyimak ya di kelas daring yang ada di Teams. Ketika teman-teman membuka channel Teams atau channel PowerPoint, Sway atau OneNote, itu panjenengan bisa melihat begitu banyaknya teman-teman kita yang posting di wall. Oke? Yang posting di wall itu banyak sekali. Jadi mengupload tugas juga di situ, sharing konten juga di situ. Bayangkan kalau misalnya siswa kita misalnya mengupload tugas atau sharing konten di situ, maka wall Teams panjenengan itu bisa seperti sampah. Oke? Bisa seperti sampah. Itu panjenengan harus membuat aturan bahwa siswa hanya boleh memposting dengan cara mereply postingan guru. Oke. Jadi yang berhak untuk memposting di Teams itu adalah guru. Ketika siswa ingin menanyakan sesuatu adalah dengan cara mereply postingan guru. Kalau panjenengan lihat sekarang yang di Teams, itu memang saya biarkan supaya panjenengan bisa seru-seruan dulu. Nanti kalau panjenengan sudah membuat kelas sendiri, maka panjenengan harus mengaturnya, mengontrol siswanya, mengingatkan bahwa siswa hanya bisa berkomunikasi dengan cara mereply postingan guru. Kalau misalnya ada penugasan yang ditanyakan, silakan dengan mereply penugasan yang sudah diposting oleh guru. Oke. Jadi kalau misalnya panjenengan ingin nge-share materi pembelajaran, panjenengan postingannya itu nggak ketumpuk sama ini, nggak ketumpuk sama postingan siswa yang lain, nggak usah mencari-cari, karena semuanya itu adalah postingan panjenengan sendiri. Gitu ya. Nah, kalau misalnya panjenengan sudah mempunyai buku catatan digital untuk materi pembelajaran yang sudah dimiliki, maka sebaiknya panjenengan menggunakan kelas notebook dengan menggunakan catatan digital yang sudah dimiliki, seperti ini ya, seperti yang ada di layar ini. Dengan begitu, materi yang akan kita berikan itu terstruktur seperti ini. Siswa ketika ingin mengakses algoritma pemrograman, kalau ini kan sudah fix ya, dia tidak bisa tergeser-geser karena di OneNote, gitu ya, di kelas notebook.
Bayangkan aja kalau misalnya saya bilang OneNote itu sama dengan kelas notebook gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Ketika saya mau bilang OneNote di Teams berarti itu adalah kelas notebook gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini lebih enak, lebih terstruktur. Jadi, siswa bisa melihat buku catatan masing-masing dan bisa melihat materinya. Sedangkan untuk yang di Teams, itu bisa kita gunakan untuk diskusi saja, gitu ya, untuk diskusi. Sedangkan untuk materi yang benar-benar ini ya, benar-benar serius, nah, itu panjenengan bisa mengetikkan di buku catatan digital seperti ini. Oke ya. Kemudian, nah ini, kemudian di Teams itu juga memungkinkan panjenengan untuk mengagendakan meeting. Ya, mengagendakan meeting itu apa maksudnya? Video conference, webinar, video call ya. Jadi melalui kalender ini panjenengan bisa ini adalah jadwal webinar gitu ya, jadwal meeting dengan teman-teman waktu itu apa ini ketika ya TOT Guru Inovatif kemarin ya. Nah seperti ini. Misalnya panjenengan suatu saat itu kepingin mengagendakan pertemuan secara maya gitu ya, tatap maya seperti ini ya dengan siswa untuk membahas materi yang memang sekiranya itu butuh penjelasan banget gitu ya, atau mungkin bisa mereview tugas dan seterusnya. Maka panjenengan bisa mengagendakan meeting atau video conference melalui kalender yang ada di sebelah kiri Teams ini ya, di sebelah sini ya, ini. Kemudian pilih new meeting, ini thread, nah di sini. Nah, nanti panjenengan akan ditanyai topik yang akan dibahas di meeting itu apa. Kemudian nanti attendance-nya, pesertanya siapa saja. Kemudian akan diagendakan kapan. Nah, itu ya. Nah, itu ada di kalender ini. Oke, itu semuanya sudah ada di videonya ya. Oke. Setelah kita mempersiapkan kelasnya, maka apa yang harus dilakukan? Sekarang adalah melaksanakan pembelajaran ya. Untuk melaksanakan pembelajaran itu bisa dilakukan dengan melalui sinkron dan asinkron, komunikasi sinkron dan asinkron gitu ya. Nah, di Teams itu memungkinkan kedua cara komunikasi ini. Kalau pembelajaran sinkron ya, pembelajaran sinkron itu seperti ini. Jadi panjenengan bisa langsung tatap muka, tatap maya seperti ini ya, seperti saya dengan panjenengan semua. Nah, ini komunikasi sinkron. Nah, ini biasanya kita lakukan kalau memang ada kita butuh benar-benar pertemuan untuk penjelasan yang materi yang rumit gitu ya. Nah, itu bisa kita agendakan meetingnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan diskusi asinkron ya. Diskusi asinkron ini dengan menggunakan chat gitu ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh komunikasi sinkron. Jadi ini Teams ya yang kalau panjenengan mau join live event atau meeting kemarin misalnya ya. Kalau di Jombang kemarin kita mengadakan uji coba. Nah, itu nanti panjenengan pasti akan menemui ini. Nah, ini adalah komunikasi sinkron melalui meeting ya. Kemudian komunikasi asinkronnya gimana? Di Teams itu memungkinkan panjenengan untuk melakukan DM gitu ya, direct message dengan menggunakan fitur chat. Di sebelah kiri itu ada fitur chat. Nah, fitur ini bisa panjenengan gunakan untuk berkomunikasi secara langsung. Misalnya panjenengan ingin menanyakan sesuatu gitu ya kepada trainernya gitu ya. Atau misalnya panjenengan mengamati di kelas daring ini ternyata kok ada siswa yang ini ya, yang tidak aktif misalnya. Panjenengan bisa japri istilahnya ya. Bisa japri melalui chat ini. Di chat ini nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan chat. Panjenengan bisa langsung di sini type message-nya di sini. Kemudian kalau misalnya panjenengan ingin nelpon, nah ini juga bisa digunakan untuk menelpon gitu ya. Coba ini di sebelah sini ada, coba nanti jenengan bisa cek, ini mungkin yang lama ya, bisa. Itu ada call gitu ya, fasilitas untuk call, menelpon
peserta lain atau siswa yang akan kita ajak berkomunikasi gitu ya. Jadi selain chat, pakai message, text message, bisa juga telepon, bisa juga video call gitu ya. Ini fasilitas yang disediakan oleh Teams. Nah, kemudian ini tadi sudah sedikit saya sampaikan ya, ini juga komunikasi asinkron itu juga bisa dilakukan dengan melalui collaboration space di kelas notebook. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita bisa mendiskusikan materi yang kita ajarkan dengan siswa melalui kelas notebook di section collaboration space atau ruang kolaborasi seperti ini. Di sini nanti siswa bisa mengetikkan di sini. Jadi ini satu halaman yang bisa kita ketik bareng-bareng, keroyokan gitu ya. Jadi ketika siswa melihat ini nanti juga bisa dilihat siswa. Siswa akan melihat ini ya, topik diskusi dan bisa menjawab topik diskusinya di sini. Siswa yang satu juga bisa langsung menjawab di sini, guru juga bisa menjawab di sini. Nah, ini namanya collaboration space gitu ya. Jadi memang ini adalah ruangan untuk berkolaborasi dengan siswa. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah check and act, melaksanakan asesmen pembelajaran, melakukan evaluasi ya. Nah, evaluasi ini ada yang formatif quiz, ya ini kita gunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Nah, ini ya. Jadi ini bisa panjenengan, jadi kalau misalnya panjenengan setiap kali pertemuan mungkin ya panjenengan mau ngasih kuis gitu ya, itu memungkinkan. Jadi kalau di Teams itu panjenengan bisa membuat kuis menggunakan form. Kemarin mungkin sudah disampaikan ya sama Bu Lulut, cara membuat kuis menggunakan Microsoft Form. Nah itu bisa panjenengan gunakan untuk melakukan formatif kuis. Gitu ya. Atau panjenengan juga bisa membuat sumatif quiz. Jadi mungkin untuk ulangan per KD gitu ya, per kompetensi dasar itu panjenengan juga bisa menggunakan quiz di form. Ada juga yang namanya penugasan, assignment. Jadi di Teams itu untuk assignment itu ada dua, yaitu assignment menggunakan quiz gitu ya, menggunakan quiz yang ada di form. Dan assignment, penugasan yang namanya juga penugasan, assignment. Assignment ini memungkinkan guru untuk memberikan tugas baik secara individu atau kelompok, baik berupa project atau soal-soal esai. Ini nanti yang memungkinkan guru itu menilai atau mengoreksi secara manual. Jadi kalau kuis online di form itu otomatis nilainya akan di-generate oleh form gitu ya, oleh Microsoft Form. Tetapi kalau panjenengan menggunakan assignment, nah assignment ini nanti panjenengan harus menilai secara manual gitu ya, mengoreksi secara manual. Ini biasanya penerapannya kita gunakan untuk soal-soal essay atau soal-soal project gitu ya. Nah, ini adalah contoh kuis. Nah, ini ya. Tim menggunakan kuis dari Microsoft Form nanti akan seperti ini tampilannya. Jadi ketika kita mempublish atau memposting sebuah kuis, nanti akan tampil di kelas siswa itu tampilan seperti ini. Untuk mengerjakannya, siswa tinggal mengeklik saja view assignment, nanti akan ditampilkan kuisnya. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan kuis nanti otomatis kita nggak usah nilai lagi, sudah langsung di-generate nilainya gitu ya sama Microsoft Form. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh tampilan kuis ya. Kalau diakses menggunakan HP. Ini kalau di sekolah saya itu anak-anak banyak mengakses Teams itu menggunakan HP gitu ya, jarang sekali menggunakan laptop. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau menggunakan assignment yang penugasan, itu panjenengan bisa mendeskripsikan tugasnya seperti ini. Kemudian panjenengan juga bisa menautkan buku catatan digital, page misalnya ya, page jadi seperti ini. Kalau kelas notebook itu sudah panjenengan aktifkan, nanti untuk penugasan yang ada di kelas notebook,
itu kita bisa bawa ke tim seperti ini. Jadi ketika siswa menemui penugasan seperti ini, dan panjenengan ingin siswa itu nanti mengerjakannya itu di buku catatan digitalnya, misalnya ya, di section tertentu misalnya ya, section pekerjaan rumah atau homework atau di section project misalnya ya, maka panjenengan bisa membawa distribute page gitu ya. Kemarin mungkin sudah sedikit saya ungkapkan ya, ada distribute page. Jadi page yang ada di kelas notebook atau di OneNote itu kita bawa ke sini. Nanti ketika siswa membaca penugasan ini, siswa bisa langsung mengeklik ini yang saya kotaki merah ini, langsung mengeklik ini dan dia akan dibawa ke buku catatan digitalnya dan dia harus menulis jawabannya di situ. Oke. Nanti guru untuk ngoreksinya ya tinggal langsung melihat buku catatannya anak-anak gitu ya. Sangat seru ya kalau di kelas notebook itu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Ini adalah hasil proyek siswa saya ya. Jadi seperti ini. Ketika siswa sudah menjawab assignment tadi menggunakan OneNote, kelas note-nya dengan ngeklik tadi, maka otomatis saya bisa langsung aja ngeklik di sini di proyeknya. Oh, ini jawaban siswa saya. Nanti saya ganti lagi ke jawabannya yang lain, misalnya ini. Saya klik di nama siswa yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Atau panjenengan nanti bisa menggunakan work review gitu ya. Work review itu juga fiturnya kelas notebook. Jadi kalau di work review itu nanti review pekerjaan rumah gitu ya. Ada fitur namanya work review. Nanti panjenengan bisa langsung tinggal klik gitu aja sudah langsung jujuk gitu ya, sudah langsung jujuk ke tugasnya anak-anak gitu ya. Kemudian langsung ke next siswa gitu ya. Jadi sangat mudah gitu ya kalau menggunakan kelas notebook. Seru gitu ya. Oke. Nah, ini adalah selanjutnya ini kita juga bisa langsung ini ya. Jadi untuk mengoreksi tugas di kelas notebook itu panjenengan bisa masuk ke kelas notebook atau kalau di Teams itu bisa langsung dibuka di sini. Nah ini ya, ini sudah langsung di embed. Ini adalah tampilan kelas notebook. Nah ini kan panjenengan bisa lihat ya, draw. Ini misalnya saya mau mengoreksi, ya sudah saya koreksi aja, langsung saya oret-oret ya di sini. Sudah langsung saya oret-oret, kemudian saya kasih feedback di sini, kemudian saya kasih nilai dan saya kembalikan lagi. Di sini ada tulisan written. Written ini maksudnya adalah setelah saya menilai, saya akan kembalikan buku catatannya. Seperti kalau misalnya panjenengan ngasih tugas ke anak-anak. Anak-anak ini nanti tugasnya ditulis ya di buku catatan, nanti dikumpulkan ke saya. Oh iya Bu, ketika anak-anak sudah mengumpulkan ke saya bukunya, kan saya koreksi. Setelah saya nilai, saya kembalikan lagi. Nah ini anak-anak hasilmu. Nah maka panjenengan tinggal menuliskan, ngeklik aja written. Kalau panjenengan sudah mengeklik written ini, nanti siswa bisa melihat, oh saya dikasih Bu Amiro nilai segini. Nah gitu. Sekalian juga feedbacknya juga kelihatan. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan grade, gitu ya, work review dan grade. Ya. Ini di Teams itu kalau misalnya panjenengan nanti sudah membuat penugasan dan siswa sudah menyerahkan tugasnya, nanti panjenengan bisa melihat ini ya. Ini adalah tugas siswa. Jadi saya memberikan 2 tugas. Misalnya panjenengan sudah memberikan tugas dan kuis itu beberapa kali misalnya ya. Misalnya 10 kali. Maka di sini akan terlihat ada 10 penugasan. Termasuk mana yang sudah dinilai dan mana yang belum. Ini ya. Ini ada tune in, ini berarti belum saya nilai. Kalau yang sudah ada nilainya ini berarti sudah ada nilai dan sudah saya kembalikan ke siswa tugasnya. Itu ya. Seperti ini. Kalau panjenengan ingin ngecek, misalnya ini ternyata ada yang tune in, jenengan langsung klik aja di sini. Ini nanti panjenengan akan dibawa ke hasil penugasan siswa dan bisa langsung mengoreksinya. Ya. Nah, di sini juga ada export to Excel. Kalau misalnya panjenengan sudah selesai semua, misalnya di akhir semester dan ingin mengumpulkan hasil penugasan siswa nilainya,
panjenengan bisa download hasil nilai ini ke dalam bentuk Excel. Nah, itu nanti kita bisa mengolahnya secara manual gitu ya di Excel gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Ketika panjenengan sudah melakukan pembelajaran online, otomatis kan kita pengen tahu nih gitu, anak-anak itu sebenarnya nyaman nggak sih dengan materi yang kita berikan. Jangan-jangan anak-anak nggak ada yang ngereken gitu ya, ada yang bete atau apa. Nah, itu panjenengan harus melakukan evaluasi dengan memberikan survei gitu ya. Jadi bisa memberikan survei ke anak-anak bagaimana proses pembelajarannya, kurang apa atau apakah menyenangkan gitu ya, di bagian mana yang kalian sulitnya gitu ya. Nah, seperti itu panjenengan bisa melakukan survei dan silakan di posting di Teams gitu ya. Nah, ketika survei atau feedback sudah didapatkan, maka panjenengan bisa menindaklanjuti seharusnya itu bagaimana, yang kurang apa, yang lebih apa gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh survei ya. Jadi ketika kita merasa bahwa kelas ini kok lama-lama semakin membosankan atau semakin nggak hidup gitu ya. Nah, panjenengan bisa melakukan survei, bisa memposting survei gitu ya, seperti ini. Kemudian, nah terakhir adalah dokumentasi dan arsip gitu ya. Dokumentasi untuk sebenarnya Teams ini ketika panjenengan sudah selesai semua 1 tahun misalnya ya atau per semester, panjenengan bisa mengarsipkan kelas yang sudah pernah dibuat dengan cara ada caranya di Teams itu namanya archive gitu ya, archive Teams gitu. Jadi Teams yang sudah tidak digunakan bisa diarsipkan. Kalau suatu saat itu akan kita gunakan, itu kita bisa jadikan template. Jadi di Teams itu memungkinkan kalau misalnya panjenengan ngajar beberapa kelas seperti yang saya sampaikan tadi dan materi dan penugasannya sama, panjenengan tidak perlu membuat satu persatu gitu ya. Jadi panjenengan cukup bisa menggunakan satu kelas sebagai template gitu ya. Jadi nanti seperti duplicate kelas gitu ya. Itu. Tapi untuk duplicate kelas itu penugasannya tidak ada. Jadi hanya channel-channel dan materi aja. Gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan mendokumentasikan. Ini nanti fungsinya juga ini untuk misalnya ada keperluan pelaporan gitu ya, pelaporan atau misalnya kalau di sini saya sampaikan akreditasi misalnya ya, atau kurikulum misalnya minta dokumentasinya gitu ya. Seperti kalau di tempat saya itu setiap bulan kita harus laporan gitu ya, pembelajaran daring. Jadi saya harus men-screenshot gitu ya, ini apakah benar-benar melakukan pembelajaran daring atau enggak. Nah, itu kalau di tempat saya itu setiap bulan seperti itu gitu ya. Nah, itu kalau di Teams itu memungkinkan, jenengan tinggal screenshot aja atau mengarsipkan kelas yang ada untuk tahun depan sebagai template gitu ya. Oke, thank you. Mungkin seperti itu penjelasan saya, Pak Marjono. Mungkin bisa disambung dengan tanya jawab dulu ya. Nanti langsung saya akan praktekkan berdasarkan pertanyaan aja. Saya tidak akan mempraktekkan satu-satu gitu ya, karena sudah ada di videonya. Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Tadi terlihat ya Pak presentasi saya ya, yang PowerPoint-nya ya? Terlihat. Oke. Cuman yang di awal tadi yang kameranya tidak. Oke, terima kasih Bu Amirah sudah memaparkan panjang lebar sekali, luar biasa. Ini materinya juga bagi saya sangat-sangat bermanfaat ya untuk mengembangkan kelas virtual yang saya kembangkan di sekolah saya. Baik Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan. Kayaknya Jombang semua ini yang tanya Ibu. Yang pertama ada Dokter Halimatus Syaidia. Dokter ya Pak ya? Ya dokter. Pertanyaannya begini Bu, dalam menyusun rancangan penilaian, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, dijawab dulu saja Bu. Saya jawab dulu aja. Jadi kalau panjenengan
Jadi kalau panjenengan mau melakukan penilaian menggunakan Microsoft Form ya, otomatis ya kalau di sini ya panjenengan tinggal ini aja, tinggal sesuaikan dengan materi pokoknya apa, kemudian panjenengan penilaiannya itu mau menggunakan yang kuis atau menggunakan assignment gitu ya, menggunakan assignment. Nah, kalau menggunakan kuis nanti panjenengan, nah biasanya Bapak Ibu guru kan sudah punya ini ya, punya penilaian yang hard copy gitu ya, mungkin atau soft copy di Microsoft Word misalnya ya. Nah, itu panjenengan tinggal ini aja, tinggal mengcopy saja ke dalam bentuk form, kemudian dijadikan kuis ya, dijadikan kuis, nanti panjenengan bisa menggunakan sebagai formatif kuis atau sumatif kuis. Nah, kalau misalnya panjenengan penilaiannya itu akan menggunakan assignment ya atau penugasan misalnya ya atau project, nanti panjenengan bisa menggunakan assignment. Nah, itu di video juga sudah ada cara membuat penugasan ke siswa. Nah, kalau panjenengan menggunakan soal berupa penugasan atau assignment, maka panjenengan siapkan soal-soal yang esai atau soal-soal analitik misalnya, atau soal-soal project. Itu kemudian panjenengan ketikkan di penugasan. Nanti saya akan menunjukkan aja Pak Gi, saya akan share screen untuk model penilaian ini, oke, di sini ya. Nah, contohnya seperti ini, panjenengan bisa, kalau ingin menggunakan penilaian yang form, Microsoft Form, itu panjenengan bisa ke assignment, nah bisa ke general dulu ya, di general, tab general, kemudian pilih assignment. Nah, assignment ini nanti ada dua pilihan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini ya, kuis. Nah ini kalau panjenengan pilih assignment, nanti akan tampil di sini daftar penugasan yang sudah pernah disampaikan ke anak-anak, gitu ya. Nah seperti ini, di assign gini. Kalau ingin membuat baru, panjenengan pilih create. Kemudian ini nanti ada dua pilihan. Kuis, ini kalau kita ingin memberikan penilaian berupa kuis dari form, gitu ya. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Bu Lulut. Kalau Jombang mungkin belum ya, kalau Jombang. Oh, Jombang enggak ikut ya, enggak ikut materi ini ya. Nah, panjenengan bisa membuat kuis menggunakan form. Ini nanti nilainya akan langsung di-generate oleh form. Jadi panjenengan nggak usah ngoreksi secara manual. Kalau menggunakan assignment, selama ini saya masih menggunakan assignment aja ya. Jadi karena ini masih belum ini ya, belum akhir gitu, belum sumatif. Jadi saya menggunakan assignment jadi berupa project aja. Karena kalau anak SMK biasanya gitu ya, project aja. Panjenengan bisa milih yang assignment. Assignment ini nanti kalau saya klik, nah, itu nanti memungkinkan panjenengan untuk membuat penugasan yang mana panjenengan nanti akan ngoreksi secara manual. Nah, di sini nanti panjenengan tuliskan judul penugasannya apa, kemudian ini instruksinya apa. Instruksi itu panjenengan tuliskan soalnya itu apa. Kemudian di sini poinnya berapa, maksimal poinnya. Kemudian kalau panjenengan punya rubrik, panjenengan juga bisa upload di sini. Nah, ini ada add rubrik gitu ya. Jadi panjenengan bisa menambahkan rubrik. Kemudian di sini assign to, ini panjenengan sampaikan kemana, ke kelas yang mana. Misalnya kalau panjenengan mau sampaikan ke kelas pemrograman kelas 1 gitu ya. Kelas yang 1 gitu ya. Kelas ini misalnya ya, panjenengan pilih ini. Atau panjenengan bisa membuat penugasan ke kelas yang lain. Misalnya tadi saya membuat penugasannya di TKJ 1 dan akan saya share ke TKJ 2. Nah, panjenengan nanti bisa memilihnya di sini. Nah, di sini nih ya. Kemudian ini penugasan ini mau disampaikan kemana?
ke all student atau ke specific people gitu ya. Jadi mau disampaikan ke semua siswa, nanti otomatis siswa bisa melihat semua gitu ya. Semua siswa bisa melihat penugasannya. Tetapi kalau misalnya panjenengan ingin nge-share tugas itu ke anak-anak tertentu, nah ini panjenengan bisa nge-share ini. Misalnya contohnya untuk kegiatan remedial misalnya ya. Nah itu kan nggak semuanya ikut. Nah itu panjenengan bisa membuat penugasan, kemudian ini bisa disampaikan ke siswa-siswa yang mengikuti remedial gitu ya. Nah, kemudian di sini ada due date ya, jadi batas pengiriman tugas. Batas pengiriman tugas itu tanggal berapa, kemudian waktunya kapan gitu ya. Nah, kalau misalnya panjenengan juga bisa mengatur kira-kira siswa boleh telat enggak gitu ya mengerjakan. Nah, itu bisa diatur di sini. Nah, diedit itu ya. Nah, ini siswa bisa boleh telat enggak. Kalau misalnya boleh telat, maka ini enggak usah dicentang close date ini. Kalau panjenengan tidak mengizinkan siswa, pokoknya siswa tidak boleh mengerjakan telat. Kalau misalnya telat berarti tugas otomatis akan tertutup, tidak bisa upload tugas lagi misalnya siswa. Maka panjenengan bisa pilih close date ini. Gitu. Kemudian tentukan tanggalnya. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin men-schedule gitu ya, misalnya tugas ini akan saya sampaikan tanggal berapa gitu ya, nggak langsung diposting, jangan bisa pilih schedule ini. Di schedule ini ya, yang ini. Oke, mungkin itu ya untuk pertanyaan pertama. Silakan Pak, yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Amirah, penjelasannya cukup detail. Alhamdulillah ini sudah banyak sekali yang mulai bertanya Ibu. Ya, silakan. Kalau masih cukup waktunya, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dari Jombang juga ini. Aisatul Fauziah dan Agustina Woro Utami. Pertanyaannya, mengulang pertanyaan saya kemarin Ibu, jika kita menyampaikan materi menggunakan Office 365, apakah siswa kita harus mempunyai akun Office 365? Terus bagaimana cara mendapatkannya? Begitu Bu pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab Bu. Ya. Oke ya. Dari Ibu siapa Pak tadi? Aisatul Fauziah ya. dan dari sekolah mana? Sekolah mana Pak? Sekolahnya kok tidak di ini ya tadi, Jombang. Dua-duanya dari Jombang. Ya. Ya. Oke ya. Betul Bu. Jadi nanti gini ya. Jadi ini saya sampaikan juga ya ke teman-teman yang lain. Ini yang datang yang online ini berapa orang Pak? Berapa peserta Sekarang Pak? Sudah 244 peserta. Ini dari berbagai ini ya, kabupaten kota nggih, ya, tidak hanya di Jombang ya. Ya. Ini saya sampaikan juga ya, bahwa ketika panjenengan mengikuti diklat Merdeka Belajar ini, panjenengan akan dikasih akun Office 365 dari PGRI SLCC. Oke. Nah, akun yang sekarang panjenengan gunakan itu adalah akun untuk belajar, khusus untuk belajar ini gitu ya. Ketika panjenengan nanti kembali ke sekolah, ketika panjenengan ingin menerapkan semua materi yang sudah disampaikan di diklat ini, maka panjenengan harus mempunyai akun lagi. Gitu ya. Akun Office 365 yang dimiliki oleh sekolah. Gitu ya. Karena apa? Karena ketika panjenengan balik lagi ke sekolah dan pakai PGRI SLCC misalnya, lah muridnya panjenengan pakai akun apa? Kan siswa panjenengan nggak ada yang punya akun gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya panjenengan bilang ke tim IT, ke penanggung jawab IT sekolah, Pak, saya kemarin ikut diklat belajar dan saya ingin menerapkan Office 365 di sekolah saya. Maka sekolah panjenengan harus memasang Office 365, istilahnya mendeploy Office 365. Jadi mendaftarkan sekolahnya ke Microsoft supaya sekolah panjenengan itu mendapatkan layanan Office 365 secara gratis selama 1 tahun dan itu bisa diperpanjang. Nah, syaratnya bagaimana supaya bisa mendapatkan layanan gratis dari Microsoft? Nah,
syaratnya satu ya syaratnya. Satu maksudnya satu saja ya, bukan 1, 2 gitu ya. Syaratnya satu, yaitu sekolah panjenengan harus memiliki domain atau harus memiliki website yang aktif dengan domain .schid. Nah, kalau sudah punya website sekolah dengan domain SCHID, nanti panjenengan bisa mendaftarkan secara mandiri gitu ya, langsung admin IT-nya aja suruh daftar no dewe. Itu bisa gitu ya. Misalnya admin IT-nya Pak Ahmad misalnya ya, Pak Ahmad itu bisa langsung ngontak Microsoft supaya bisa dipasangkan Office 365 di sekolahnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya sudah saya sampaikan ada di tutorial di video di channel saya itu. Atau nanti mungkin setelah ini ya di Klub Merdeka Belajar yang mau request akun Office 365 atau deploy Office 365 nanti bisa ini ya, bisa nanti akan saya kasih form gitu ya, form supaya nanti mengisi dan di situ nanti akan saya kasih email panduannya bagaimana. Itu panjenengan bisa melakukan sendiri. Yang penting punya website sekolah aktif dengan domain SCHID, maka panjenengan bisa memasang Office 365 di sekolah secara gratis selama 1 tahun. Dan itu bisa juga diperpanjang. Oke, begitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Insya Allah sudah terjawab. Wah, ini semakin banyak lagi nih, wah. Ya, oke. Gak apa-apa. Sak puase Pak Warjono. Ya, ada yang menggelitik tapi ini. Menggelitik nggak apa-apa. Dari Aha Suhudin Jombang Pak lagi. Suhudin, ya. Kami peserta bisa mendapatkan materi PPT atau modul bagaimana caranya? Wah, ini Bu. Tadi kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa file itu di general kemudian di file. Nanti akan saya upload ya. Materi saya nanti juga saya upload yang termasuk yang OneNote ya. Oke Pak Sudi, monggo silakan. Berikutnya dari Ida Fitriani Jember Ibu. Pada work review dan grade bisakah tugas siswa dikirim siswa dalam bentuk tulisan tangan kemudian difoto? Oh ya. Iya. Monggo Bu. Itu aja ya. Ya. Oh ya. Bisa sekali Bu. Itu yang saya lakukan. Itu gini Bu. Di sekolah saya itu kan memang anak-anak itu hanya bisa mengakses itu kebanyakan ya. Kecuali kalau anak TKJ itu juga banyak yang punya laptop. Kalau siswa yang lain dari jurusan yang lain itu memang mereka hanya punyanya itu HP gitu Bu. Jadi bagaimana cara mereka mengirimkan tugas? Caranya itu dengan cara mengupload gambar itu, Bu. Jadi gini, biasanya teman-teman guru itu memberikan tugas ke siswa, kemudian siswa menuliskan di buku catatannya, buku catatan biasa itu ya, kemudian memfotonya, Bu. Memfotonya, buku catatannya dikasih nama di atasnya, kemudian difoto dan diunggah ke Teams. Itu sangat mudah, Bu. Jadi seperti itu, nanti gurunya tinggal mengoreksinya dengan melihat fotonya itu, kemudian langsung menilainya dengan memberikan feedback, kemudian memberikan penilaian dan klik return. Itu nanti siswa sudah bisa menerima nilainya, hasil penilaian dari guru. Ya, memang itu yang paling mudah ya Bu ya, karena itu juga biasanya memang Teams ini kalau misalnya biasanya orang-orang membandingkan tim ini dengan Google Classroom gitu ya. Nah itu memang lebih berat daripada Google Classroom kalau Teams itu. Makanya kadang-kadang anak-anak agak berat gitu. Ini gimana Bu? Saya tidak bisa membuka ini, tidak bisa ini, terasa berat gitu ya. Nah maka caranya adalah dengan tadi memfotonya kemudian mengunggahnya lagi gitu. Itu terasa lebih ringan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa Microsoft Teams ini kenapa kok kadang terasa agak berat, itu karena memang fiturnya sangat banyak Bu. Jadi kalau misalnya panjenengan ini membandingkan dengan Google Classroom misalnya, itu sangat berbeda. Kalau di Google Suite atau Google Classroom itu kan masing-masing fitur itu kan berdiri sendiri-sendiri. Kalau misalnya Microsoft Form misalnya ya, itu disisipkan juga di Teams gitu ya.
kelas notebook juga ada di Teams. Jadi semuanya itu masuk di situ. Makanya jadi terasa berat. Tetapi itu juga malah lebih optimal gitu ya, lebih powerful. Kalau di platform yang lain itu sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya mau bikin kuis ya di form gitu ya. Jadi kita tinggal mengambil linknya aja. Nah itu kenapa kok Teams itu terasa berat? Karena memang fiturnya banyak gitu. Nah, supaya panjenengan bisa mengakses Teams dengan ringan, saya sarankan panjenengan untuk mendownload dan menginstal aplikasi Teams yang for desktop gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan web browser gitu. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Bentar, ini kok dari Jombang lagi ya? Ini Ya jangan-jangan nggak apa-apa, berarti sangat antusias. Mungkin Oke. yang dari inilah sudah pinter-pinter ya, sudah menerapkan mungkin. Iya. Saya ambil satu dulu dari Jember Ibu. Dari Jember, Ya, Jember. Nemrida Nurdiana dari PAUD. Bagaimana jika dibuat template kelas yang baru siswanya? Kelas lama masih tetap eksiskah Bu? Apakah harus di-leave-kan atau selamanya tetap bisa mengakses kelas lama begitu Bu? Ya. Oke. Jadi ketika panjenengan membuat kelas baru dari template yang sudah ada, gitu ya, dari template yang sudah ada, kelas yang lama itu kan membernya masih ada ya Bu ya, itu masih bisa diakses Bu. Selama siswa itu masih menjadi member di kelas itu, mereka bisa mengaksesnya gitu ya. Makanya kadang-kadang ini kelas ini misalnya saya buat untuk kelas 10 tahun 2017 kemarin misalnya ya. Ketika saya ternyata coba-coba gitu ya di kelas yang lama posting, gitu mereka juga sudah masih dapat notifikasinya gitu ya. Masih dapat notifikasinya yang sekarang sudah kelas 3 itu gitu ya. Nah, kalau misalnya panjenengan membuat kelas baru dari template yang sudah ada, maka di kelas baru ini membernya itu 0, jadi kosong. Jadi ada pilihan nanti, apakah panjenengan itu membuat kelas dari template ini beserta membernya atau membernya yang lain. Otomatis kalau kita membuat kelas baru kan membernya sudah lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi masih eksis membernya, dan kelas yang baru itu panjenengan bisa membuat kelas baru dari template yang sudah ada, baik plus member lama dimasukkan ke template yang baru, ke Teams yang baru, atau panjenengan benar-benar bikin baru dengan 0 member, itu bisa. Oke. Gitu, Pak, ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, artinya dari template tadi sebenarnya bisa gitu. Nanti apakah membernya kita ikutkan juga sebagai kelas ada baru atau tidak? pilihannya Ya, memang ada Pak. optionnya ya. Ada pilihannya. Oke. Ada. Berikutnya dari Jombang lagi, Bu Winarti SPD. Iya. Assalamualaikum Bu, bagaimana jika diterapkan pembelajaran di taman kanak-kanak? Itu Bu. Kalau barangkali di ini Bu. Kalau ini saya nyambung kalau kebetulan di yayasan saya itu sudah, jadi mulai TK, SD sampai SMP sudah pakai. Jadi prinsipnya bisa, tinggal bagaimana Bapak Ibu pinter-pinter untuk mengelola atau memanage virtual class di Teams ini. Mungkin dari Ibu monggo. Betul Pak. Jadi memang gini, jadi Teams itu bisa diterapkan mulai dari PK PAUD sampai jenjang paling atas itu bisa. Tetapi nanti untuk yang TK atau level Dikdas itu memang harus didampingi Bu. Jadi harus ada pendampingan orang tua. Karena siswa mungkin nggak langsung bisa, apalagi kalau PAUD kan mereka kan belum bisa mengoperasikan teknologi ya Bu. Jadi memang harus orang tua, kalau memang jenengan mau menerapkan di sekolah, ya memang harus ini. Halo Pak Saiful. Ya. Pak Saiful. Ya memang harus ini Bu, orang tuanya juga harus benar-benar dikasih tahu gitu, diajari gitu nggih, bagaimana cara mengoperasikannya gitu. Gitu. Kalau di PAUD memang harus ada treatment khusus nggih. Selain dari guru, harus benar-benar pendampingan orang tua. Jangan sampai nanti kejadian-kejadian kekerasan anak kekerasan orang tua terhadap anak gara-gara tidak bisa belajar online itu, aduh, terjadi naudzubillah min dzalik ya. Oke, gitu mungkin Pak nggih. Oke, terima kasih Bu. Prinsipnya bisa nggih, prinsipnya bisa. Berikutnya dari
Bapak Jarod Mujianto, SMKN 1 Purwosari, maaf. Jika kita mengajar beberapa kelas, bagaimana kita membuat grup kelas dalam satu tim kelas? Dan bagaimana cara menambahkan membernya agar tidak bercampur satu kelas dengan kelas lainnya? Ya. Nah, ya. Untuk di Teams itu untuk small group, kalau di Edmodo namanya small group ya Pak ya. Jadi tidak kita membagi-bagi gitu ya, membagi-bagi kelas dalam kelompok-kelompok gitu ya. Itu kalau di tim tidak difasilitasi Pak. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa ketika kita ingin membuat kelas dengan meskipun materinya itu sama tetapi rombelnya berbeda, maka kita membuat beberapa kelas. Gitu ya, dengan member yang berbeda itu, tapi kelasnya sama. Nah, supaya tidak capek membuat kelasnya itu, maka kita bisa duplicate kelas itu. Itu ada di video saya di kelas paralel, membuat kelas paralel gitu ya. Jadi kita nanti juga untuk postingnya, untuk posting misalnya materinya benar-benar sama gitu ya Pak. Misalnya materinya sama. Nah, itu panjenengan nanti bisa mempostingnya ke beberapa kelas itu sekaligus. Itu sudah ada di video saya. Tetapi kalau misalnya untuk membuat grup-grup kecil gitu ya di Teams, itu saya kira masih belum ada fasilitasnya Pak di Microsoft Teams. Jadi untuk pengelompokan itu belum ada Pak kayaknya. Coba nanti saya cari lagi Pak ya. Tapi setahu saya belum ada untuk pengelompokan ke rombel-rombel kecil gitu, ke small group gitu ya, itu belum ada. Gitu. Silakan Pak yang lain. Oke, terima kasih Bu. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin masih ada bisa 2 pertanyaan ya Bu. Ada Oke, 2 penanya yang hampir sama. Yang pertama Ibu ya, ini Ibu Wiji Rahayu dari SD Al Baitul Amin, Full Day School Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya, jika penugasan kepada siswa berupa keterampilan bukan pengetahuan, bagaimana cara penilaiannya? Apakah siswa mengupload foto tugas ke Teams? Pertanyaan kedua, jika aplikasi ini diterapkan di kelas rendah seperti SD, apa tidak menyulitkan orang tua? Belum lagi orang tua sama-sama kerja. Terus siswa SD penggunaan teknologi harus didampingi. Terima kasih. Nanti juga hampir sama, intinya sama dengan Bapak Agus Setiawan. Monggo ya. Ibu, silahkan Pertanyaannya banyak ya Pak ya. banyak sekali. Iya. Yang pertama tadi apa loh, lupa kan? Yang pertama, bagaimana jika penilaian itu berupa keterampilan? Oh iya, oke. Nah itu memang yang saya lakukan. Saya kan guru SMK ya Pak ya, Pak Bu ya. Ya saya guru SMK. Jadi caranya gini Bu. Jadi benar, panjenengan bisa menugaskan, memberikan assignment ya. Jadi tidak berupa kuis, tapi sudah berupa assignment. Misalnya berupa project. Nanti terserah panjenengan kalau misalnya siswa itu diminta untuk mengupload foto hasil keterampilannya bisa, tetapi yang saya lakukan biasanya siswa saya minta untuk membuat video. Jadi ada banyak gitu ya nih. Saya bisa ini ya. Saya bisa share screen Pak ya untuk share ini. Screen, ya, silakan. Saya akan share screen untuk penugasan siswa saya. Oh salah. Saya share screen lagi, bukan ini. Hasil penugasan siswa yang berupa video. Nah ini. Oke, kelas 12. Nah ini. Nah ini rancangan. Nah, berupa keterampilan. Kalau keterampilan di tempat saya ya ini tetap di depan laptop gitu ya. Nah, ini tugas merancang one. Tugas merancang one ini saya minta siswa untuk mempraktekkan gitu ya, untuk praktek, tetapi kan karena saya daring ya waktu itu ya. Jadi sebelum acara tatap muka ini jadi masih daring. Jadi prakteknya ya saya minta mereka mendemokan membuat video gitu ya. Ini ada 2. Jadi ini contoh
tugas yang untuk pengetahuan aja gitu saya minta juga untuk bikin video gitu ya. Nah ini ada video menjelaskan peralatan wide area network itu juga ada. Kemudian nah ini tugas merancang WAN, ini keterampilan. Ini saya buka ini. Oke, nah ini ya. Tugas merancang WAN, ini nilai hasil tugasnya siswa ya. Jadi nanti kalau siswa sudah, ini saya dulu. Kalau siswa sudah mengirimkan tugas, itu nanti di sini ada tulisannya tune in gini Bu. Kemudian panjenengan bisa mengoreksi tugasnya, misalnya di sini diklik aja. Nah ini ya. Nah ini adalah tugasnya siswa, karena dia berupa video, dia langsung mengirimkan linknya di sini. Saya tinggal klik aja, nanti akan ditampilkan videonya, gitu ya. Tapi ini videonya kayaknya diblokir untuk ini saya lagi di lab soalnya, di lab ini diblokir untuk videonya, jadi nggak bisa saya pakai kabelan soalnya ini. Nah ini nanti langsung akan dibawa ke video hasil siswa ini, hasil siswa membuat video itu ya. Nah seperti ini. Nah ini kayaknya nggak kelihatan. Nggih, pekerjaan siswa. Nah ini diblokir soalnya YouTube-nya. Intinya ini nanti langsung bisa mengarah ke video gitu ya. Jadi untuk penugasan yang berupa praktek nanti panjenengan bisa membuat seperti ini. Nah jadi ada job sheet-nya. Jadi job sheet ini, nah ini saya lampirkan job sheet-nya di sini. Ada job sheet-nya dan siswa saya minta untuk membuat merancang jaringan berbasis luas menggunakan paket tracer gitu ya. Nah, nanti siswa ya seperti ngevlog gitu ya. Nah, ini job sheet-nya. Job sheet-nya seperti ini saya lampirkan, nanti anak-anak bekerja berdasarkan job sheet dan mereka mendokumentasikannya menggunakan video seperti itu, Bu. Oke ya. Begitu, Pak. Silakan yang ada pertanyaan lagi tadi kayaknya. Boleh menambah sedikit, Bu? Oke, silakan Pak. Iya, silakan. Kalau yang diterapkan di SD itu hampir sama dengan yang Bu Amirah sampaikan, itu dengan video untuk keterampilan ya. Biasanya juga pakai audio atau foto yang kemudian dibikin kolase. Jadi mereka melakukan prosesnya, tiap prosesnya difoto, kemudian dibikin kolase seperti itu. Itu tadi masih ada satu pertanyaan Bu yang menggandol. Ada Pak. Iya, ada yang menggandol tadi. Yang kedua tadi, ini sebenarnya untuk SD ya. Apakah poinnya apakah ini bisa diterapkan untuk siswa SD? Apakah tidak menyulitkan orang tua seperti itu, Bu? Oh iya. Ya, kalau itu ya tergantung pada individunya ya, Pak ya. Ya, kalau ya makanya kita harus makanya saya bilang tadi ya. Jadi ketika kita mau mempersiapkan kelas daring itu kita harus tahu dulu apakah memang perangkatnya itu tersedia, koneksi internetnya tersedia, SDM-nya juga ada gitu ya. Makanya itu memang harus benar-benar diidentifikasi dan itu memang yang saya lakukan. Jadi di sekolah saya itu sebelum melakukan benar-benar pembelajaran daring itu kita harus mengidentifikasi dulu gitu. Maksudnya siswa yang nggak punya perangkat itu siapa saja gitu. Kemudian nanti sekolah harus bagaimana, itu memang benar-benar harus di-clear-kan dulu di depan gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya memang dari sekian banyak siswa itu ternyata banyak yang siap. Nah, kalau orang tua yang belum siap ya otomatis harus menyesuaikan gitu ya. Iya, menyesuaikan. Atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan BK. Biasanya gitu, Pak. Jadi bekerja sama dengan BK, nanti BK yang akan ini memfasilitasi gitu, mengkomunikasikan dengan sekolah dan gurunya. Gitu. Oke, silakan. Jadi, barangkali Bu Wiji Rahayu tadi nanti bisa sharing dengan kami, Bu, dengan saya. Kebetulan saya di SD dan juga menerapkan betul. Teams Pak, Teams juga. Jadi nanti bagaimana caranya mulai dari awal nanti sampai bisa jalan. Insya Allah nanti bagus Pak. Iya gitu ya. Kita saling sharing ya. Ya, silakan kalau ada yang lain. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya kayaknya sudah. Dan Pak Saiful tadi sudah muncul tapi hilang-hilang. Sepertinya Pak Saiful ini mau menyampaikan sesuatu ini Pak Saiful. Ada tugas. Ini mungkin
Oh, ngasih pencerahan mungkin. Mau membackup saya karena kamera saya kan enggak ini. Ini sebenarnya bukan Pak Marjan, ini Pak Saiful. Pak Iwan, sebenarnya Pak Iwan, tapi Ada, karena Pak Iwan ada. Mana Pak Iwan? Ada sesuatu hal di perangkatnya akhirnya tidak bisa join. Beliau nitip salam, nggih. Iya. Nggih, mungkin terakhir Ibu, pertanyaan terakhir yang mungkin akan membuat peserta lainnya kliang-kliang. Jadi dari Pak Ervin, Pak Ervin Eko. Bu, tugasnya hari ini apa? Gitu. Oh ya, oke. Ya, ini sekalian saya sampaikan ya. Sekalian saya sampaikan. Mungkin juga untuk teman-teman yang lain ya, teman-teman narasumber yang lain, supaya nanti untuk penugasan itu silakan teman-teman nanti membuat tugasnya melalui assignment ya, melalui fasilitas assignment, dan nanti teman-teman mengupload tugasnya juga melalui assignment gitu ya. Nah, masalahnya adalah tadi saya coba penugasan itu ketika saya share ke semua, ke all student ya, itu ternyata dibatasi Pak, nggak bisa lebih dari 200 Pak. Padahal ini untuk 200. Kelas daring ini, kelas daring yang ikut 739 saya lihat membernya tadi. 737 member. Waduh, ini bagaimana? Ini nanti mungkin bisa kita siasati menggunakan kelas notebook mungkin ya. Jadi ya, jadi intinya untuk tugas saya yang OneNote itu sudah saya agendakan. Tugasnya ini saya kasih bocoran, tugasnya adalah membuat buku catatan digital untuk materi ajar yang panjenengan ajarkan di sekolah, dan buku catatan digital itu nanti mencakup sectionnya itu ada petunjuk penggunaan buku, ada daftar isi, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada masing-masing topik di perbabnya itu minimal tiga topik ya yang disampaikan di buku catatan digital, dan materinya itu mencakup teks, gambar, video, audio, sway, form. Itu ya. Kalau misalnya ada rumus matematika silakan. Itu ya. Jadi semua materi yang sudah saya sampaikan kemarin silakan di upload gitu ya di buku catatan digital. Jadi ada teks, ada gambar, ada audio, ada video, ada sway, ada form, menggunakan Microsoft Form ya, jangan pakai link yang keluar dari fitur Office 365. Kemudian untuk tugas yang Microsoft Teams ini sebenarnya adalah baik materi gitu ya, karena semua yang panjenengan pelajari di kelas daring, PowerPoint, Sway, OneNote, itu semuanya nanti mentransfernya ya menggunakan Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams itu seperti wadahnya, rumahnya gitu. Semua materi yang kemarin panjenengan pelajari, misalnya kelas notebook, kemudian Sway, kemudian PowerPoint, itu nanti panjenengan menguploadnya ya di Teams ini. Makanya tugasnya Teams adalah silakan panjenengan membuat satu kelas itu berarti satu mata pelajaran gitu ya, dengan member beberapa teman panjenengan, atau membernya boleh narasumbernya gitu ya, boleh narasumbernya atau tim PGRI SLCC Dream Team itu ya. Itu panjenengan masukkan jadi member, otomatis itu nanti kita narasumbernya itu bisa melihat hasil kelas panjenengan. Nah, itu bisa melihat dalamnya gitu ya. Seperti kita sebagai nanti tolong dijadikan owner ya, kita semua jadi owner. Bagaimana caranya? Ada di video saya, silakan dilihat. Sudah saya share semua itu video, ada berapa video itu, banyak sekali video. Nah, nanti narasumbernya silakan di-invite, jadikan member, tapi yang owner, pemilik kelas itu, nanti kita bisa melihat kelas panjenengan, isinya apa saja. Kalau bisa nanti isinya, strukturnya bisa disamakan dengan yang ada di PowerPoint saya tadi, nanti akan saya share ya di files. Itu untuk tugasnya ya. Dan untuk tugas saya itu kelas daring itu kalau bisa ya sebelum pertemuan yang luring itu sudah selesai gitu ya. Untuk pertemuan luringnya nanti akan kita agendakan.
Seperti itu nggih, Pak Marjono. Mungkin saya akan memberikan kata penutup. Saya saya ucapkan terima kasih nggih pada teman-teman semua yang bergabung sore ini. Saya berharap nanti teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah kami sampaikan, baik khususnya untuk yang di kelas daring ya, baik PowerPoint, Sway, kemudian OneNote, dan kelas ini mudah-mudahan bisa diterapkan karena ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Dan saya harap nanti setelah pelaksanaan Diklat Merdeka Belajar ini, teman-teman bisa mendeploy Office 365 secara mandiri di sekolahnya masing-masing. Nanti saya bisa pandu, silakan panjenengan request aja cara pemasangan deploy, nanti akan saya kasih linknya, cara pemasangannya, gitu nggih. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Amiroh. Videonya jangan dimatiin dulu, biar jenengan di situ dulu. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Amiroh. Ilmu yang disampaikan sangat luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Termasuk Bu Amiroh ini guru saya yang kemarin juga memandu saya untuk bisa melakukan deploy untuk yayasan saya. Jadi alhamdulillah yayasan saya mulai dari playgroup TK SD SMP. Wow. Pakai satu domain ya Pak ya? Iya, pakai satu domain. Ya? Oh iya, mantap. Akhirnya dari panduan Bu Amiroh kami bisa melakukan deploy. Jadi Bapak Ibu nanti barangkali pengen membangun kelas virtual seperti ini, maka insya Allah tim SLCC akan siap membantu. Siap sekali Pak, ya. Oke. Terima kasih Bu Amiroh. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum kami akhiri untuk sesi live event hari ini, nanti akan ditutup oleh Pak Saiful yang saat ini sudah siap dengan nanti beliau akan menyampaikan beberapa informasi penting, kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah ini. Baik Pak Saiful, langsung kami serahkan, silahkan Pak. Materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Amiroh. Demikian dari saya, Pak Marjono, Bu Amiroh, terima kasih. Luar biasa sudah materinya hari ini. Kita siang-siang harusnya istirahat, tapi dengan mendengarkan materi yang sangat luar biasa ini kita jadi semangat seperti itu. Amin.